Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ica Amelia, mahasiswa IKIP PGRI Pontianak, program studi Pendidikan Geografi semester 4 kelas A pagi angkatan 2021. Tugas ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Teknologi Multimedia Pembelajaran Geografi. Dosen pengampu Ibu Rosanti Mister Pendidikan. Baiklah, materi yang saya akan bahas hari ini tentang mitigasi bencana alam. Sebelum kita lebih dalam membahas materi tentang mitigasi bencana alam, saya akan membacakan indikator dari mitigasi bencana alam, yaitu mengidentifikasi jenis bencana alam, mengidentifikasi karakteristik bencana alam, mengamati siklus penanggulangan bencana alam, mengidentifikasi persebaran wilayah rawan bencana di Indonesia, mengidentifikasi jenis dari penanggulangan bencana alam melalui edukasi, kearifan lokal, dan pemanfaatan teknologi modern, mengajukan laporan hasil diskusi terkait bencana alam, mitigasi bencana dilengkapi sketsa, denah, dan/atau peta, melakukan simulasi mitigasi bencana di lingkungan sekolah. Selanjutnya, membuat peta evakuasi bencana di lingkungan sekitar. Ada jenis bencana alam. Ada 3, yaitu bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial. Bencana alam adalah gempa bumi, letusan gunung api, tsunami, banjir. Dan bencana non-alam ada epidemik, gagal teknologi, gagal modernisasi, wabah penyakit. Sedangkan bencana sosial ada konflik sosial dan teror. Selanjutnya, ada karakteristik bencana alam, yaitu gempa bumi, letusan gunung api, dan tsunami. Baiklah, selanjutnya ada siklus penanggulangan bencana. Ada 4, yaitu pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, tanggapan darurat, dan pemulihan. Pencegahan mitigasi serangkaian upaya yang dilakukan untuk mengurangi risiko, dampak buruk atau hal yang lain yang tidak diinginkan akibat dari suatu peristiwa yang umumnya adalah bencana. Kesiapsiagaan, proses identifikasi dan penyusunan rencana yang kedepannya didasarkan pada keadaan yang kemungkinan besar akan terjadi, namun juga belum tentu terjadi. Nomor 3, tanggapan darurat. Serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan. Pemulihan, bidang rehabilitas dan rekonstruksi mempunyai tugas mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pasca bencana serta perbedaan masyarakat. Baik. Selanjutnya, ada persebaran wilayah rawan bencana alam di Indonesia. Upaya untuk menanggulangi bencana alam ialah mengidentifikasi wilayah rawan bencana alam dengan cara memetakan wilayah rawan bencana dan resiko bencana. Prinsip dasar pemetaan wilayah rawan bencana alam antara lain ada: A. Menganalisis jenis dan sebaran wilayah rawan bencana. B. Mengkaji sejarah atau peristiwa bencana alam yang pernah terjadi sebelumnya. C. Menentukan zona dan tingkat bahaya dalam bencana.
D. Menentukan elemen yang paling rawan terkena bencana alam. E. Memperkirakan risiko kerusakan akibat bencana alam sebaran daerah bencana di Indonesia berdasarkan data dari DIBI atau Data Informasi Bencana Indonesia BNPB tahun 2016. Baiklah, selanjutnya. Ada lembaga-lembaga penanggulangan yang berperan dalam penanggulangan bencana alam. Kelembagaan penanggulangan bencana alam yang dibentuk mempunyai tujuan dan fungsi yang berkaitan erat, yaitu upaya yang mengurangi timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Namun, lembaga tersebut ada tugas khusus sesuai bidang masing-masing sebagai berikut. Contohnya ada BNPB dan BMKG. Baiklah, selanjutnya. Ada partisipasi masyarakat dalam mitigasi bencana alam di Indonesia. Terkait dengan penanggulangan bencana alam, masyarakat sangat berperan penting dengan memenuhi semua kewajiban dan haknya. Hak setiap anggota masyarakat adalah sebagai berikut. A. Mendapatkan perlindungan sosial dan rasa aman, khususnya bagi kelompok masyarakat rentan bencana. B. Mendapatkan pendidikan, pelatihan, dan keterampilan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. C. Mendapatkan informasi secara tertulis atau lisan tentang kebijakan penanggulangan bencana. D. Berperan serta dalam perencanaan, pengoperasian, dan pemeliharaan program penyediaan bantuan pelayanan kesehatan termasuk dukungan psikologisnya. E. Berpartisipasi dalam pengambilan keputusan terhadap kegiatan penanggulangan bencana khususnya yang berkaitan dengan komunitasnya. Baiklah, mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan. Mungkin ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih.